Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Selamat Pak. pagi Pak, Alhamdulillah baik Pak. Setelah kita kembali lagi bertemu dengan mata kuliah DNO dan praktek otomotif, itu di mana perkuliahan kita pada hari ini itu tentang praktek dengan materi pengenalan peralatan dan perlengkapan bengkel. Adapun baiklah, sebelum kita mulai dari pembelajaran ini, kita ngambil absen terlebih dahulu. Apakah ada yang hadir atau bagaimana? Oh, yang izin ada Pak. Selebihnya hadir Pak, hanya beberapa saja yang tidak hadir Pak. Baiklah, mungkin sebelum kita mulai melakukan praktek, kita berdoa dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kembali lagi kepada materi kita, yaitu tentang peralatan dan perlengkapan bengkel. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami identifikasi peralatan dan perlengkapan di tempat kerja dengan benar. Yang kedua yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mempersiapkan dan menggunakan peralatan dan perlengkapan di tempat kerja dengan benar. Adapun dapat kita masuk saja ke materi kita, mungkin itu dapat dilihat di sini itu ada beberapa peralatan bengkel yang biasa digunakan oleh bengkel umum. Mungkin peralatan yang pertama itu ada tang. Tang ini memiliki beberapa macam dan juga memiliki beberapa fungsi. Ya, yang pertama itu adanya tang. Tang ini adalah alat tangan yang berfungsi untuk menjepit atau mencabut serta melepas dan memotong komponen. Kemudian ini ada namanya kunci. Kunci ini merupakan jenis peralatan tangan yang paling banyak digunakan pada praktik di bengkel otomotif. Adapun kunci ini yaitu untuk mengendurkan dan mengencangkan maupun melepas mur atau baut pada saat pembongkaran, pemeriksaan maupun perakitan komponen-komponen kendaraan. Berikutnya ini ada palu, ini ada palu plastik dan ini ada palu besi. Palu ini digunakan untuk memukul paku, pelat atau komponen lain. Obeng, berikutnya ada kunci sok dan obeng kembali, dan ini ada beberapa kunci T. Dan di sini juga ada beberapa alat yang dapat kalian lihat dan kalian pahami. Baiklah, ini ada namanya itu macam-macam kunci. Ini namanya kunci kombinasi. Jadi kunci kombinasi itu antara kunci ring dan kunci pas. Kalau keduanya seperti ini namanya kunci pas, dan seperti ini kedua-duanya itu namanya kunci ring. Kunci pas ini berfungsi untuk mengencangkan dan melepas baut dan mur yang tidak terlalu kuat momen pengencangannya atau kepala baut dan mur yang telah dilonggarkan dengan kunci ring. Kunci ring ini fungsinya itu hampir sama dengan kunci pas, namun dapat digunakan pada ruang yang terbatas. Dan kunci kombinasi ini sendiri yaitu saling mengisi kekurangan yang ada pada masing-masing kunci pas dan ring. Lebih simpel karena hanya dengan satu jenis kunci berarti membawa dua macam, yakni kunci pas dan ring tadi. Tentang tadi yang ini namanya adalah fast grip, yaitu untuk memegang atau menjepit benda kerja dan dapat untuk memegang kuat pada mur atau kepala baut yang sudah tidak dapat diputar oleh kunci pas, ring atau kunci soket. Adapun ini namanya itu kunci lancip atau long nose, berfungsi untuk memegang dan menjepit komponen yang posisinya sulit dijangkau oleh tang kombinasi. Adapun tang kombinasi tidak ada. Adapun macam-macam palu, yaitu ini palu karet, yaitu digunakan untuk memecahkan kerusakan terhadap bagian yang dipukul. Adapun palu konde atau
bal pen hammer digunakan untuk membuka atau memasang suku cadang dengan cara pemukulan. Setelah pengenalan fungsi dan identifikasi komponen peralatan tadi, maka adapun penggunaan dan pemeliharaan atau perawatan peralatan. Yang pertama itu pada kunci. Adapun penggunaannya itu pemilihan kunci yang benar sesuai dengan fungsi dan ukuran yang diperlukan harus diperhatikan supaya tidak terjadi kerusakan pada bagian yang dilepas, serta menghindari kecelakaan akibat alat yang terlepas dari kepala baut. Yang kedua, penggunaan seperangkat kunci harus lurus dan semua rahang dapat mencengkram mur atau kepala baut sehingga kunci tidak selip atau lepas. Yang ketiga yaitu arah penarikan kunci sebaiknya ke arah Anda pada saat melepas mur atau baut. Dan berikutnya itu untuk jenis kunci soket, perlu memilih soket yang cocok dengan mur atau baut agar mudah dilepas dan dipakai. Adapun pemeliharaan kunci yaitu atau perawatannya, kebersihan kunci harus selalu dijaga dengan mengelapnya dengan kain bersih. Menyimpan kunci di kotak alat, lemari atau gantungan kunci. Itu seperti di bawah ini itu alat yang digunakan untuk menyimpan peralatan kunci-kunci agar mudah dicari dan tidak mudah hilang. Berikutnya itu ada obeng. Adapun penggunaan obeng itu pilih obeng yang sesuai dengan ukuran sekrup. Tahan mata obeng dengan satu tahan dan arahkan ujungnya ke celah dengan tangan lainnya. Posisi obeng tegak lurus dengan sekrup. Berikutnya itu bersihkan setiap debu yang mungkin terdapat pada lubang alur kepala sekrup. Adapun pemeliharaan dan perawatan pada obeng, yang pertama, kebersihan obeng harus selalu dijaga dengan membersihkan menggunakan lap. Jangan menggunakan obeng yang ujungnya patah atau rusak. Simpan obeng di lemari, kotak obeng, atau tool set. Berikutnya itu tang. Adapun penggunaan tang itu pilih tang yang sesuai dengan jenis pekerjaan untuk memontir, menjepit, memegang logam, mencabut paku atau melepas ring. Gerakan ganggangnya sehingga rahang akan menjepit, mengembang atau memotong sesuai jenis tang yang digunakan. Adapun pemeliharaan dan perawatan pada tang ini itu simpan pada toolbox jika tidak digunakan. Jangan gunakan tang yang gerigi rahangnya tumpul. Laplah ganggang tang jika terkena oli atau gemuk. Berikutnya itu palu. Adapun penggunaan palu, pilih palu yang sesuai dengan jenis pekerjaan untuk memukul benda atau tekanan besar, sedang atau kecil. Pemeliharaan dan perawatan pada palu ini yaitu simpan pada toolbox jika tidak digunakan. Jangan gunakan palu yang rusak. Laplah palu jika terkena oli atau gemuk. Berikutnya itu ada dongkrak. Penggunaannya itu lakukan pemeriksaan dongkrak sebelum digunakan. Tempatkan kendaraan yang diangkat di tempat yang datar, kemudian pasang rem tangan. Taruh transmisi ke gigi kecepatan dan cek roda-roda kendaraan. Putar close dongkrak sampai kepala dongkrak menyentuh posisi yang tepat dan aman. Naikkan kendaraan sesuai ketinggian yang digunakan. Adapun pemeliharaan dan perawatan dongkrak itu, kebersihan dongkrak harus selalu dijaga. Bersihkan setiap oli atau gemuk. Periksa terhadap kebocoran cairan. Simpan dongkrak pada tempat yang aman. Pastikan dongkrak mampu bekerja dengan baik. Mungkin itu materi dari Bapak. Kita akhiri materi dari Bapak dan kepada Ananda semua dipersilakan untuk mengamati peralatan yang ada di bengkel ini untuk tugas hari ini, dan kalian coba amati kembali apa fungsinya dan mungkin bisa kalian gunakan pada bahan praktik kita. Misalnya kalian menggunakan kunci, kalian bisa menggunakannya pada motor untuk mengetahui lebih tepat fungsi tersebut. Baiklah, untuk pertemuan praktek kita pada hari ini kita akhiri sampai di sini. Untuk tugas kalian di rumah, mungkin kalian bisa observasi lebih ke bengkel untuk mengetahui jenis peralatan mungkin yang tidak ada di sini, dan kalian bisa mengamati orang bengkel untuk menggunakan peralatan yang digunakan. Baiklah, mungkin tadi
Jika ada terdapat kesalahan dan kekurangan, Bapak mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.